Salam jumpa dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Terimalah salam damai di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga salam ini meneguhkan kita dalam pergumulan dan harapan kita hari ini. Semoga kasih Tuhan jadi peredam badai persoalan kita. Mari kita lanjutkan perjalanan ziarah kita menikmati mutiara keindahan kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Kau hadirkan sesama kami sebagai mitra ziarah di dalam dunia ini. Mitra hidup dalam kehidupan kami, mitra keluarga di tengah-tengah rumah tangga kami, mitra bisnis dalam relasi kami dengan konsumen, produsen, mitra dialog dalam diskusi dan temu kami dengan sesama sahabat dan kemitraan yang lain. Tetapi Tuhan, oleh karena dosa menguasai kami, kerap kali para mitra yang Kau hadirkan ini kami jadikan kompetitor, persaingan, bahkan tidak jarang kami posisikan sebagai musuh yang membahayakan hidup kami. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memberikan ruang dan hati yang luas bagi mereka untuk menempatkan mereka di ruang yang baik, di ruang yang terhormat, di ruang cinta Allah, sehingga Sang Lian ini hadir di tengah-tengah hidup kami sebagai sesama peziarah yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih, firman-Mu akan kami renungkan dan tuntunlah setiap kami. Buka hati dan pikiran kami di dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, perjalanan ziarah kita hari ini sudah sampai di Amsal pasal 14. Dan hari ini kita akan merenungkan ayat yang ke-21 dan 31. Yang berbunyi, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Saudara-saudara yang berkehendak baik, bacaan kita berbicara tentang sikap menghina dan menindas sesama. Bahkan dalam bacaan kita diulang 2 kali, menghina sesamanya berbuat dosa. Dan siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Saudara, ini menunjukkan betapa biasanya, terbiasanya orang itu dengan mudah menghina dan menindas, serta menunjukkan betapa rawannya yang namanya manusia itu bersikap tidak bersahabat, bahkan menghina, merendahkan sesama, terutama yang lemah, yang tersisihkan, desa dan kampungan. Lalu siapa yang disebut menderita itu, yang lemah itu, yang miskin itu? Tentu bukan hanya menunjuk pada orang yang punya masalah finansial, kekurangan secara materi, tetapi pada semua orang yang dari berbagai aspek berada pada posisi tawar yang rendah, tidak punya akses informasi dan menderita lemah, miskin oleh karena latar belakang baik ras, baik status sosial, perbedaan agama,
mereka yang minoritas, maka meskipun nilai IPK-nya cum laude, tetapi oleh karena rasnya, oleh karena agamanya, serta suku minoritasnya, maka dalam persaingan dia dengan mudah tersisihkan. Nah, mereka yang mengalami penindasan karena itu ras, karena itu suku, karena itu status sosial. Nah, orang-orang miskin adalah mereka yang memang kekurangan di dalam banyak hal. Materi ya, miskin kesempatan ya, miskin kasih sayang ya, dan perhatian serta teman mungkin juga kurang. Nah, orang-orang semacam itu saudara-saudara memang cenderung tersisihkan dan disisihkan. Saya masih ingat kesaksian Anggi Yudika yang jadi tamu Mary Riana pada tahun yang sudah agak lama, tahun 2020. Bagaimana ia yang termasuk kaum difabel itu merasakan perlakuan yang kurang menyenangkan, yang patutnya hanya dibelas kasihani. Seolah-olah dia hanya benalu, beban bagi orang lain. Tetapi hebatnya, dia bersaksi bagaimana ia bangkit, tidak mau dikasihani dan mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita untuk saling menolong, bukan saling merongrong, untuk saling memuliakan sesama, bukan untuk saling menghina sesama. Orang yang suka menghina tidak menghargai mahakarya Allah. Dikatakan dia itu menghina penciptanya, menghina Allah sendiri. Karena kita tidak boleh menghina, apalagi menindas. Kenapa? Itu tidak diizinkan. Bahkan banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menunjukkan hal itu. Kenapa kita tidak boleh menghina, menindas? Karena yang menghina itu membuat mereka itu tidak akan membuat mereka kelihatan lebih. Sebaliknya malah akan kelihatan kurang. Tidak akan membuat mereka kelihatan tinggi. Sebaliknya mereka juga akan kelihatan rendah. Tidak memuliakan dirinya sendiri. Tidak membuat derajat dirinya menjadi mulia. Oh, ternyata kita hanya jadi penghina. Itu pangkat dan jabatannya. Lalu pada orangnya yang dihina, apa dampaknya? Tidak akan menolong sesama, tetapi malah membuat sesama patah semangat. Bisa membuat mereka merasa tidak berharga, membuat mereka rendah diri. Mungkin kita pernah dengar Amanda Todd, yang oleh karena tidak sanggup menerima dan menahan penghinaan, dia kemudian mengambil jalan pintas, mengakhiri masa kontraknya di bumi, pamit mendahului teman-temannya menghadap sang Khalik. Fatal dan sangat berdampak mengerikan. Nah, itu kalau kita di posisi yang bisa menghina. Karena kita di atas yang lain, kita lebih pintar dari yang lain, kita lebih banyak duit dibandingkan dengan yang lain, lebih cantik, lebih ganteng, dan lebih-lebih yang lain lagi. Lalu bagaimana dengan kita kalau yang berada di posisi dihina? Bagaimana kalau kita berada di dalam posisi yang direndahkan, tidak diuwongake? Marah? Tersinggung? Ya jelaslah. Masa dihina tidak merasa terhina. Masih direndahkan tidak merasa dilecehkan. Tetapi kalau kita kemudian mengambil posisi membalas penghinaan dengan penghinaan, pelecehan dengan pelecehan, lalu apa bedanya kita dengan mereka?
Di mana letak keistimewaan kita? Di mana letak kebesaran hati kita? Di mana letak kemuliaan kita? Di mana diferensiasinya kita dengan mereka sebagai orang yang beriman dengan penghina itu? Padahal kita harus jadi pembeda dari yang umum. Bukan membalas dengan menghina pula, tetapi panggilan dari Tuhan, tantangan yang diberikan Tuhan adalah untuk berdoa. Itu yang dikatakan Tuhan kan begitu. Berdoalah bagi musuhmu. Kita doakan dan kita tunjukkan prestasi kita. Bahwa kita tidak seperti mereka. Bahwa penghinaan mereka itu salah alamat. Dan biasanya saudara-saudara, orang yang suka menghina itu hidupnya juga tidak cukup mulia. Karena dengan menghina dia sedang menunjukkan siapa jati dirinya. Bagaimana dirinya yaitu hidup terhina. Dan oleh karena itu ia ingin orang lain merasa keterhinaannya pada dirinya, dialihkan, dioperkan pada yang lain. Tetapi sebaliknya orang yang menaruh belas kasihan, yang suka berempati, bersimpati, punya hati, apalagi kalau ikut terbeban, maka kata pengamsal, dia berbahagia dan memuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah itu tidak hanya ngidung di gereja. Tidak hanya nyanyi-nyanyi di paduan suara. Meskipun tentu saja ngidung, nyanyi-nyanyi itu adalah hal yang terpuji dan hal yang cukup mulia. Tetapi dengan menaruh belas kasihan, dengan berempati, punya hati, terlebih pada yang rendah, dan bahkan hina, maka disitulah sejatinya memuliakan Allah. Bukankah di akhir zaman Yesus bertanya, di manakah engkau ketika aku lapar, haus, sakit, telanjang di dalam penjara? Nah, kalau kita ada di situ, maka kata Yesus, mereka sedang melayani Tuhan. Karena Yesus menempatkan diri, memposisikan diri di tengah-tengah orang yang sedang lapar itu, orang yang sedang haus itu, yang sedang telanjang. Engkau sedang melakukannya untuk aku, kata Yesus. Maka mari kita menjadi orang-orang yang tercerahkan, memiliki hati yang berbelas kasihan, bersimpati, terutama justru kepada mereka yang lebih membutuhkan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi dalam perjalanan ziarah berikutnya. Amin.